sudah jadi. Ini sudah dikemas seperti oleh-oleh makanan. Tapi ini pupuk untuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sagio. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pemirsa, sekarang itu pupuk mahal. Tetapi pemirsa nggak usah khawatir. Di sekitar kita, di rumah kita, di lingkungan kita, banyak sekali bahan-bahan yang bisa dibuat untuk pupuk. Dan kualitas pupuk itu tidak kalah dengan kualitas pabrikan. Salah satunya, contohnya ini. Pupuk undi-undi. Kita akan belajar bagaimana cara membuatannya dan pengaplikasian pada tanaman. Hasilnya bisa kita lihat. Pemirsa, saya sudah bersama Bu Ermin. Kita akan belajar bagaimana cara membuat pupuk undi-undi. Semoga nanti pemirsa di rumah bisa belajar membuat pupuk undi-undi. Bahannya ada di setiap rumah tangga. Sebetulnya bahannya itu kita dari ini ya Pak, dari sampah sekitaran kita. Cuman saya sekarang saat ini menggunakan ini kulit pisang. Kan banyak yang jual gorengan Pak Sagio. Nah ini kita ambil jangan dibuang karena nanti dibuang itu eman karena ini bisa dipakai untuk pupuk. Kemudian cangkang telur, kalau setiap masak kulit telurnya nggak dibuang. Pertama itu kita di sekitaran kita juga ada yang membuat roti. Buat roti itu cangkangnya dikumpulin nanti saya ambilin. Nah ini ada campurannya adalah kaskot. Dan di sini ada yang budidaya maggot. Jadi kita ngambil kotoran maggotnya untuk bisa jadi pupuk juga untuk campuran. Tapi kalau dirasa tidak ada bisa menggunakan kohe, kotoran hewan. Nah, itu gampang kita cari. Kita memanfaatkan yang ada di sekitaran kita karena di sekitaran kita ada yang membuat kue, kita ambil cangkang telurnya, kemudian ada yang menjual gorengan, kita ambil kulitnya gitu Pak Sagio. Langkah pembuatannya tadi pertama ini kulit pisang. Nah, kita ambilin ya Pak. Nah, kemudian kita rajang. Rajang. Potong-potong berarti ya? Ya, dipotong-potong aja, nggak apa-apa. Ini kan nanti ini hasilnya hancur sendiri Pak Sagio. Berarti motongnya itu tidak perlu halus. Nggak perlu. Pokoknya dimasukin, kalau nggak sempat masukin semua aja. Nggak sempat motong-motong maksud saya, masukin aja. Nggak sempat diambilin satu-satu segini langsung masukkan, nanti hancur sendiri. Iya, itu. Nah, tong seperti ini kita masukkan. Nah, masukkan. Ya, sekitaran setelah itu fermentasinya penuh kan, setiap hari kami jog-jog. Terasa penuh, nanti dia akan mengempes sendiri, akan hancur sendiri sekitar 1 bulan, 2 bulan. Sudah hancur sendiri, tanpa ada campuran apapun Pak Sagio. Nah, lembut pemirsa, nih lembut Pak Sagio. Nah, lembut. Nah, ini dihancurkan jadi lembut sendiri. Ini murni, ini kulit pisang murni, tanpa campuran apapun. Nah, hasilnya lembut. Cangkang telurnya ini karena saya ngumpulin dari dapur. Nanti nggak ada sampah yang dibuang dari dapur, nggak sudah buang. Jadi ngumpulin dari dapur seperti ini, tidak dicuci, langsung tidak usah dicuci karena ini kan pasti ada sisa-sisa telurnya itu kan kandungannya kan lebih ini ya Pak Sagio. Nah seperti ini. Nah dihaluskan seperti ini, terus sampai halus. Akhirnya ini setelah ditumbuk jadi seperti ini. Ada yang halus, tapi kalau kepingin lebih halus lagi bisa di blender. Nah, yang blender seperti ini. Ini yang sudah di blender. Nah, aman, blender pun juga tetap aman karena asah ini juga sama dengan mengasah apa Pak, pisaunya blender. Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahan-bahannya. Sekarang caranya seperti apa? Oh, siap ya.
Ini kan sudah ada yang halus. Sudah ada yang halus. Nah, kita ambil ya Pak Sagio. Nah, ini fermentasi dari kulit pisang kita ambil kan. Kemudian kita campur dengan kasgot atau kohe. Nih, perbandingannya ya kira-kira hampir sama, 1:1. Nah, kalau nggak punya kasgot bisa dengan kohe, jadi kotoran hewan. Nah, campur nih, campur jadi satu gini. Ini sebesar undi-undi aja Pak Sagio, jangan gede-gede. Nah, ini jadi bulat ya Pak Sagio. Nah, langkah selanjutnya biar terlihat seperti undi-undi. Nah, kita campurkan ke cangkang telurnya. Nah, langsung. Nah, seperti iya gampang. Nah, jadinya seperti ini. Sudah jadi, Bu? Sudah jadi, cuman seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, dijemur Pak Sagio. Dijemur. Langsung panas matahari? Iya, langsung kena matahari. Kalau enggak ada sinar matahari, cukup dianginkan di tempat yang aman. Nah, ini hasil. Ini yang sudah kering nih ada. Nih, ini undi-undi mini karena ada yang minta yang kecil-kecil. Ini yang sudah kering Pak Sagio. Setelah kering kan Pak Sagio, kemudian kita kemas, kita masukkan ke plastik biar penyimpanannya juga aman. Nah, seperti ini kita mengempasnya seperti ini. Nah, ini yang sudah kering, yang sudah jadi. Kali tadi ada yang membutuhkan, nah bisa kita jual gitu. Ini sudah dikemas seperti oleh-oleh makanan, tapi ini pupuk untuk tanaman. Nah, dikemas seperti ini supaya lebih menarik, penyimpanannya juga lebih aman. Di sini pemirsa, pemupukannya dari bahan-bahan organik, salah satunya undi-undi. Dikemas seperti ini, kalau sudah jadi dipupuk, kalau sebagian nanti dimasukkan ke sini. Nanti kalau seperti ini biasanya kalau ada yang beli juga dilayani oleh BRI. Sekarang kita belajar tentang aplikasi di lapangan. Sekalian kita lihat tanaman yang sudah kena pupuk undi-undi seperti apa. Ayo kita lihat. Cara aplikasinya, ini contoh salah satu tanaman kubis. Nah, kubis ini kan rimbun seperti ini pemirsa. Ini kita tidak satu, ini sekitar mungkin 4 titik. Contohnya seperti ini. Lubangnya seperti ini kita tutup. Nah, kita masukin satu. Di sini dibuat, kita buat lubang lagi. Nah, ini sama saja seperti pupuk tablet. Nah, tablet itu kan pupuknya kan tidak merata, hanya berapa titik saja. Tapi nanti fungsinya itu tetap sama, penyerapannya nanti sama. Makanya untuk satu tanaman jangan kasih satu. Pemberian pupuk tablet ini nanti itu tidak langsung begitu dimasukkan, itu langsung terserap. Ini sifatnya, ini pelan, tapi pasti. Ini ketika penyiraman itu kan nanti akan larut. Undi-undi ini akan larut. Larut itulah nanti unsur-unsur yang ada di undi-undi ini akan dinikmati oleh